Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Husnul Hatimah, SPMSI, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Emalia Briana dari jurusan Agribisnis semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan beberapa poin-poin mengenai seminar proposal penelitian yang berjudul Strategi Pengembangan Industri Rumah Tangga Gula Kelapa di Dusun Nagok, Desa Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Baiklah, mari kita lihat latar belakang. Industri rumah tangga itu adalah industri yang didirikan mendekati daerah pemukiman penduduk, terutama daerah yang memiliki angkatan kerja tetapi kurang pendidikannya. Industri rumah tangga menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang serta memiliki modal yang sangat terbatas. Tenaga kerja berasal dari anggota keluarga dan pemiliknya atau pengolahnya biasanya itu kepala rumah tangga itu sendiri. Kemudian untuk selanjutnya kita bahas mengenai gula merah. Jadi gula merah itu gula yang berasal dari nira ya, bisa dari nira kelapa, kemudian aren, dan juga palma. Tapi untuk sekarang kita fokus ke gula kelapa terlebih dahulu. Jadi permintaan gula merah ya, terutama gula kelapa itu semakin kesini semakin meningkat karena bertambahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi gula merah, karena mengkonsumsi gula pasir itu memiliki efek samping ya, bisa bisa dilihat efek samping dari gula pasir itu bisa diabetes. Kemudian keterbatasan pengetahuan, rendahnya tingkat pendidikan dari pengusaha gula kelapa menyebabkan pengolahan dari proses sanitasi sampai pengemasan produk itu rendah. Artinya dari proses sanitasi kemudian proses pengemasan itu tidak bermutu tinggi atau memiliki nilai jual yang rendah ya, bisa dibilang seperti itu karena memang kurangnya pendidikan dari pengusaha gula kelapa itu sendiri. Demikian juga dalam hal menambahkan bahan pengawet ya. Jadi pengusaha gula kelapa yang memiliki tingkat pendidikan rendah itu, tingkat pendidikannya kurang itu seenaknya sendiri menambahkan pengawet gitu. Jadi rasanya bisa jadi kurang enak. Kemudian masuk ke rumusan masalahnya. Yang pertama, faktor-faktor internal apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan industri rumah tangga gula kelapa di Dusun Nagok. Yang kedua, faktor-faktor eksternal apa saja yang menjadi peluang dan ancaman industri rumah tangga. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu alternatif strategi apa saja yang memungkinkan untuk diterapkan dalam pengembangan produksi gula kelapa tersebut. Karena setelah kita mengetahui faktor internal apa saja, faktor eksternal apa saja, tentu sudah barang pasti kita harus memerlukan strategi untuk pengembangannya. Kemudian selanjutnya itu masuk ke tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu yang pertama mengidentifikasi ya. Jadi tujuan penelitian dengan tadi yang pertama rumusan masalah itu saling berhubungan. Jadi yang pertama tadi mengidentifikasi faktor-faktor internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan industri rumah tangga gula kelapa. Jadi itu sangat berhubungan dengan poin yang pertama mengenai rumusan masalah. Jadi sangat berhubungan. Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman industri rumah tangga gula kelapa. Jadi nanti kita identifikasi peluangnya, ancamannya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah merumuskan alternatif strategi ya, sama seperti yang tadi rumusan masalah. Setelah melakukan identifikasi maka kita harus menemukan alternatif strategi yang memungkinkan untuk diterapkan dalam pengembangan produksi gula kelapa ya. Kemudian kita masuk ke manfaat penelitian. Jadi manfaat penelitian itu dibagi menjadi 3.
bagi peneliti, dalam hal ini saya sendiri, kemudian bagi pengusaha gula kelapa, dan bagi pihak lain. Contohnya pihak lain itu kayak pembaca, ya teman-teman dan lain-lain. Ini dia dijelaskan bagi peneliti, ya bagi saya sendiri itu diharapkan menambah wawasan terkait dengan bahan yang dikaji, dalam hal ini gula merah, bagaimana proses dari awal sampai akhir, ya, dari proses penyadapan nira sampai dengan pengemasan, bahkan mungkin pemasaran. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk menambah wawasan atau informasi. Kemudian tujuan yang kedua bagi saya, bagi peneliti, itu sebagai bahan skripsi, ya, yang merupakan salah satu syarat meraih gelar sarjana pertanian di Universitas Peradaban. Kemudian yang kedua bagi pengusaha gula kelapa, penelitian ini diharapkan sebagai informasi atau masukan untuk memperbaiki kekurangan atau kelemahan yang terjadi pada usaha rumah tangga gula kelapa. Nah, sudah dijelaskan ya tadi kekurangan-kekurangannya, mulai dari proses pemasaran, pengemasan, ya, bahkan tadi sudah dijelaskan mengenai penambahan bahan pengawet. Jadi di situ manfaatnya bisa saling sharing, berbagi informasi mengenai kekurangan-kekurangannya antara peneliti dan juga pengusaha. Kemudian yang ketiga ada manfaat bagi pihak lain. Dalam hal ini mungkin pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan informasi dan referensi bagi pengkajian penelitian pada masalah yang sama. Barangkali nanti ada teman-teman yang mau mengkaji atau meneliti hal yang sama, gula merah, itu mungkin penelitian ini bisa sebagai bahan referensi. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Pertama adalah jenis dan subjek penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, ya teman-teman. Kemudian subjeknya adalah petani gula kelapa di desa Linggapura, dusun Nagok, desa Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Nah, kemudian masuk ke tempat dan waktu penelitian, ya. Tempatnya adalah di Dusun Nagok, ya, sudah dijelaskan tadi, di Dusun Nagok, desa Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Dan untuk waktunya, penelitian ini membutuhkan waktu kurang lebih selama 6 bulan, mulai dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Kemudian kita masuk ke data dan sumber data. Nah, jadi untuk data dan sumber data itu ada data primer, ya. Dalam penelitian ini, data primer diambil berupa hasil wawancara dengan petani gula kelapa mengenai pemasaran gula kelapa. Sebenarnya bukan hanya proses pemasarannya saja, ya. Mulai dari mungkin tadi sudah dijelaskan proses awal dari pengambilan nira, kemudian pemasakan nira, mungkin sampai ke pemasaran. Kemudian yang kedua itu ada data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diambil adalah berupa foto, ya, atau gambar dari perilaku atau kegiatan petani gula kelapa mulai dari awal sampai dengan akhir, dan juga proses pemasarannya itu kita dokumentasikannya dalam bentuk foto. Kemudian masuk ke teknik pengambilan data, ya. Teknik pengambilan data ini ada 3 cara, ya, di penelitian ini. Yang pertama ada wawancara, ya. Wawancara sudah barang pasti. Kita wawancara petani gula kelapa yang ada di Dusun Nagok, desa Linggapura. Kemudian yang kedua itu adalah observasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap petani gula kelapa di desa Linggapura. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah dokumentasi. Sudah dijelaskan tadi, dokumentasi dalam penelitian ini adalah dokumen yang diambil itu berupa foto, perilaku atau kegiatan petani gula kelapa di desa Linggapura, mulai dari awal sampai dengan proses akhir, yaitu pemasaran. Nah, itu tadi sedikit pemaparan dari saya
mengenai proposal penelitian skripsi. Barangkali ada kesalahan ataupun kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan barangkali buat teman-teman ataupun mungkin Ibu dosen, Ibu Husnul Khotimah SPMSI sebagai dosen pembimbing, barangkali ada yang ditanyakan, mungkin bisa langsung komen di bawah ataupun mungkin bisa langsung japri ke saya melalui via WhatsApp ataupun yang lainnya. Demikian pemaparan dari saya, penjelasan dari saya mengenai strategi pengembangan industri rumah tangga gula kelapa di Dusun Nagok, Desa Linggapura, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan mungkin tutur kata yang tidak sopan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.